Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kekuatan. Semoga kita terus diberikan kesehatan sampai kita menghembuskan napas terakhir kita. Semoga salam dan salawat atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silahkan isi absen di link yang telah kita sediakan. Kemudian marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik adik sekalian, pertemuan terakhir di saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Maka pada kesempatan kali ini secara sepintas sebelum ada mengerjakan soal di Google Form yang saya siapkan, saya sebutkan secara singkat tentang soal yang akan saya muat dalam Google Form nanti. Tentunya di bab ini saling menasihati dalam Islam. Yang pertama, khutbah. Silakan dibedakan yang mana itu khutbah, yang mana itu tabligh, dan yang mana itu dakwah. Dan kita tahu ketiga-tiganya ini semuanya cara untuk menasihati orang atau menyampaikan kebaikan-kebaikan. Namun ada sedikit perbedaan di antara ketiga ini, bahwa ketika khutbah itu lebih terikat karena ada syarat-syarat tertentunya, ada rukunnya dan waktu tertentu. Adapun tabligh maka ini dia tidak terikat oleh waktu dan cara kita untuk mengajak kepada kebaikan. Dia bersifat umum, bagaimana kita bisa menyampaikan. Tabligh itu menyampaikan. Asal katanya itu balagha yuballighu, menyampaikan, mengajak, menyeru. Dakwah dia lebih umum lagi, dia lebih umum lagi dari yang dua tadi. Dakwah itu mengajak, menyeru juga. Tentunya dia lebih umum, dan cara berdakwah itu banyak. Banyak model kita, cara kita untuk berdakwah kepada orang, dan kita semuanya wajib untuk berdakwah. Kita semuanya wajib untuk berdakwah. Maka yang pertama, secara singkat saya akan sebutkan tentang khutbah. Maka khutbah itu diantara syaratnya harus Islam, balik, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Di antara rukunnya, ini yang harus ada, membaca hamdalah, pujian, kemudian bersyahadat, membaca salawat atas Nabi, berwasiat taqwa, kemudian membaca ayat suci, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, kemudian berdoa pada khutbah kedua. Di antara rukunnya. Kemudian tabligh, tabligh itu di antara etika ketika bertabligh atau menyampaikan, bersikap lemah lembut, tidak kasar, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Tentunya ketika bertabligh menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para penerimanya. Kemudian dakwah, tentunya dakwah itu kita harus berdakwah dengan hikmah, dengan tentunya kalau hikmah memiliki penafsiran Al-Quran dan Sunnah, ucapan yang ringkas yang mengandung banyak makna. Dan demikian juga
ucapan ringkas kemudian berdakwah dengan mau'izah hasanah, memberikan motivasi untuk berbuat baik, memberi peringatan akan akibat perbuatan buruk, ucapan yang lemah lembut, pengajaran yang mengandung pesan-pesan positif. Kemudian berdakwah dengan mujadalah billati hiya ahsan. Mujadalah al-ahsan artinya melakukan diskusi, bertukar pikiran atau membantah dengan perkataan yang lembut dan tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Ketika kita berdakwah dan berbeda pandangan dengan orang lain, maka tentunya kita berdebat dengan cara yang baik dan tidak terkesan untuk mempertahankan pendapat seakan-akan hanya pendapat yang benar, tapi kita berlapangan dada dari perbedaan yang dilakukan. Saya kira demikian ada sekalian, silakan dikerjakan tugasnya. Hanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.